Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas antara saham dan deposito ya teman-teman. Dengan asumsi bahwa teman-teman memiliki dana 100 juta ya. Kira-kira lebih baik dimasukkan ke deposito ataukah ke saham ya. Nah, kalau deposito ya kita cek untuk bunga deposito sekarang itu berapa coba? Bunga deposito satu hari yang lalu nih yang coba kita lihat. Ini daftar 9 bank nih ya. Bank Mandiri ini depositonya 2,25% untuk tenor 1 dan 3 bulan. Kemudian 2,5% untuk tenor 6, 12 dan 24. BCA untuk dana di bawah 2 miliar 3,5 ini lebih tinggi ya BCA ya. Kemudian 375 untuk 3 bulan, 2,5 6 bulan, 12 bulan malah 2% ya. Ini malah satu bulannya malah tinggi teman-teman ya, 3,5%. Kemudian antara 2 miliar hingga 100 miliar 3,66, 4%, 2,5 dan 2,2% ya. Di 4% ini yang tertinggi ini ya. Untuk 3 bulan ya malah 4%. Lebih dari 100 miliar 3,6%. Nah, ini ya. Bank Mega 3%, 3,5, 3,75. BRI 2,2 sampai 3,75. BNI 2,2 sampai 3. Nah, ini sekitar masih di bawah. Ini ada yang 6% ini bank apa ini? Alobank ini 6%. Tinggi nih ya. Jadi tertinggi 6% ya teman-teman ya. Nah, tergantung ini teman-teman mau pilih yang mana ya. Kalau 6% berarti kita anggap aja misalnya yang 6% ya. 100 juta kali 6%. Ini dapatnya 6 juta dikurangi 20% ya, ini untuk pajaknya ya, kali 20%. Berarti 6 juta masih dikurangi ini ya teman-teman. Berarti dapatnya 4,8 ya. 48 dibagi 100. 4.800.000 dibagi ini ya 4,8. Ini ya untuk bunga yang 6%. Kalau yang bunganya lebih rendah lagi ya itu pasti dapatnya lebih rendah lagi ya. Jadi dengan kita masukkan ke deposito ya, mungkin dalam waktu 1 tahun 100 juta kita dapat 4,8 juta ya. Tapi ini adalah keuntungannya, deposito itu resikonya lebih kecil ya teman-teman, tidak seperti saham ya. Nah, bandingkan dengan ketika itu dimasukkan saham. Contoh aja ya, kita sahamnya apa ya Pak? Kita sebagai contoh BCA aja lah ya. BCA 1 tahun dia dapatnya berapa ini? Ini 8725, ini sudah turun ya harganya ya. Kita anggap yang harga turun aja yang saat sekarang ya, bukan saham harga tertinggi. Dikurangi 8050 dibagi 8050. Ini 8%. Jadi ambilnya kalau harga terendah ya di awal tahun ya. Tapi kalau harganya sekitar 1 tahun yang lalu di bulan yang sama ini ya, 8.500, ini 8.700 dikurangi 8.500
8.700 dikurangi 8.500 dibagi 8.500. Ini ya kecil juga teman-teman, 2,3%. Tapi ini masih ada dividen. Nah, dividennya BCA ini kan sekitar 2, sekian persen ya. 2,36%. Jadi ya hampir 4, sekian persen ya. Hampir sama ya kalau 1 tahun. Nah, ini kalau kita untuk 3 tahun mungkin berbeda teman-teman. Nah, ini 3 tahun. Ini kan BCA sudah berapa ini coba? 8.700 dikurangi 3 tahun ya, ini berapa ini? 6,5 mungkin ya ini ya harganya ya. 3 tahun yang lalu dibagi 6,5. Nah, kalau 3 tahun yang lalu ini 33%, masih tambah dividen sekitar 2% ya. Sekitar 7%, jadi 40%. 40% dibagi 3. Nah, ini 13,3% ya. Jadi secara hitung-hitungan kasar ini BCA lebih menguntungkan ya sahamnya ya dibandingkan dengan deposito ya. Terus kalau kita cek misalnya saham yang lain, misalnya apa ya? Adaro misalnya 3 tahun yang lalu. Nah, ini jauh lebih menguntungkan lagi ya. Ini kan saham komoditas ya, naik turun. Karena 3 tahun yang lalu harganya cuma 1085, sekarang 2640 dikurangi 1085 dibagi 1085. Ini udah 143%. Dibagi 3, 47% teman-teman. Jauh lebih tinggi dibandingkan deposito dan juga dibandingkan dengan saham BCA. Nah, ini komoditas, apalagi kalau dijualnya pas di harga tertinggi nih di 4.140 ini ya. Ini masih ditambah dividen teman-teman. Jadi dividennya Adaro ini kan sekitar 20%-an per tahun ya. Jadi jauh lebih besar lagi ya. Kalau misalnya dibanding dengan ITMG misalnya ya. ITMG ya ini lebih tinggi lagi kan. ITMG lebih tinggi ini berapa kali lipat coba kita lihat. 26975 dikurangi 7800 dibagi 7800. Ini lebih tinggi lagi ini ya. Karena memang di tahun 2020 itu kan krisis ya. Jadi saham komoditas itu turunnya banyak banget. Nah, ini kalau teman-teman beli di sini dijual saat sekarang ini udah 245% ya keuntungannya ya. Ini dibagi 3, 81%. Jadi cukup besar ya. Jadi secara hitung-hitungan kasar ya, coba kalau kita bandingkan dengan saham yang lain misalnya apa ya? Saham Astra misalnya ya, coba nih Astra. Nah, kalau Astra ini naiknya nggak terlalu tinggi ya, ini cuma dapat dividennya aja. Dividennya sekitar berapa persen ini Astra? 1,7% ya, 2%-an ya, hampir sama ini ya dengan deposito. Telkom coba kita lihat. Telkom ada kenaikan ini ya, lumayan ini naiknya. Dari 3.500 ke 3.000, dari 3.000 ke 3.500 ya. Tapi nggak terlalu besar ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, tergantung teman-teman memilih sahamnya apa ya. Kalau saham-saham yang dipilih ada saham-saham yang fundamentalnya bagus, terus pertumbuhan harga sahamnya juga bagus ya, seperti Big Bank gitu ya, BCA, BRI, Mandiri, BNI, ataukah saham-saham komoditas yang sudah eksis seperti Adaro, PTBA, ITMG, BSSR. Ini yang saham-saham yang tumbuh bagus ya. Ini jauh lebih tinggi
profitnya di saham ya dibandingkan dengan deposito. Karena deposito dengan deposito yang tertinggi tadi di Alobank tuh ya yang 6% itu cuma dapat 4,8. Apalagi kalau cuma 2,5% ya, 2,5% nanti dipotong lagi 20% dari pajaknya, itu pasti turun lagi ya, mungkin di bawah 2% ya. Jadi itu. Cuma kalau deposito kan memang aman ya, lebih aman karena udah pasti dapat segitu ya. Kalau saham fluktuatif, nggak mesti, jadi kadang naik kadang turun, jadi resikonya seperti itu. Semua ada resikonya, dan kalau teman-teman bisa memilih ya saham-saham yang bagus ya saham lebih menguntungkan. Tapi kalau saham-saham seperti saham gorengan dan lain-lain ya hati-hati ya, bisa loss sampai banyak ya. Misalnya coba kita lihat ini saham Friend misalnya ya, Friend itu 3 tahun coba dari harga berapa. Oh ini dari 105 sekarang cuma Rp50. Kemudian apalagi Kutu misalnya 3 tahun, wah dari 400 sekarang cuma Rp56. Ini habis lah kalau kita beli saham seperti ini. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham sangat berisiko, dan pintar-pintar dalam memilih saham ya. Jangan pakai margin, jangan pakai utang yang bunganya tinggi ya, lebih baik pakai uang dingin untuk investasi saham. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.